Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik dan anak-anak semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di Masjid An-Nur yang tercinta ini. Dan pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah menginjak ke malam 27. Artinya sudah 26 hari kita lewati dalam perjalanan hari-hari Ramadan ini, siam Ramadan ini, sehingga ini adalah malam yang ke-27 dan kemungkinan tinggal 3 atau 4 hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Artinya kesempatan kita tinggal 4 hari lagi dalam menjalankan ibadah siam Ramadan. Maka marilah kita tingkatkan ibadah kita, karena bisa jadi yang terakhir itu adalah yang terbaik bagi kita. Karena kita lihat mungkin kita laksanakan sebelum-sebelumnya masih banyak kekurangan dari saum atau siam yang kita lakukan. Mengisi Ramadan ini kita masih kurang, maka mari kita tingkatkan. Tinggal 4 hari lagi ini mudah-mudahan menjadi hari yang terbaik bagi kehidupan kita dalam Ramadan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita, yaitu Rasulullah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, umatnya yang taat yang setia dalam mengamalkan, dalam mendakwahkan, dalam membela, memperjuangkan risalahnya al-Islam hingga akhir zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya lanjutkan lagi pembahasan saya mengenai ciri atau sifat dari orang yang bertakwa, yang merupakan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk siam Ramadan ini. La'allakum tattaqun, yaitu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana yang tadi saya bacakan dalam surat Ali Imran di ayat 134 sampai dengan 135 yang sudah saya bahas 3 sifat, yaitu yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang senantiasa membiasakan untuk berinfak, baik dalam kondisi mudah maupun susah, dalam kondisi kaya maupun miskin. Artinya selalu untuk berinfak. Seberapa yang kita miliki, seberapa yang mampu kita infakkan, kita senantiasa berinfak. Jadi tidak ada istilahnya libur infak gara-gara kita seolah-olah sulit atau miskin begitu. Kemudian sifat yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang mampu menahan emosinya, orang yang mampu menahan amarahnya. Kuncinya orang yang terbaik adalah orang yang tidak mudah marah, dan ketika sudah marah cepat hilang marahnya, itu kuncinya. Jadi menjadilah kita orang yang kadhiminal ghaidha, mampu menahan emosi atau amarah. Kemudian yang ketiga, wa'afina 'anin nas, yaitu orang yang berikan maaf atas kesalahan orang lain. Jadi kita harus senantiasa lapang dada, ya, kita harus senantiasa terbuka terhadap semua orang, terutama terhadap keluarga kita. Bagaimana kita senantiasa memaafkan kesalahan dari keluarga kita.
terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, terhadap tetangga kita, dan semua orang yang barangkali menyakiti hati kita, membuat kesalahan kepada kita, maka kita harus berlapang dada untuk memaafkan kesalahan orang tersebut, yang itu merupakan bagian atau merupakan ciri dari orang yang bertakwa. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir barangkali adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan salah atau keji, menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun, beristighfar terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa yang lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Nah, jadi sifat orang yang bertakwa dalam surat Al-Imran yang 135 ini, di ayat 135 ini adalah orang yang senantiasa membiasakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan atau dosa-dosanya. Atau ketika dia berbuat salah langsung istighfar. Rasulullah SAW memberikan contoh. Beliau adalah orang yang maksum, boleh dikatakan nggak ada kesalahannya, tetapi dalam kehidupannya, dalam sebuah hadis dinyatakan tidak kurang dari 100 kali Rasulullah tiap hari itu membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Dan tentunya sebagai manusia kita tidak luput dari dosa atau kesalahan tersebut ya, salah atau dosa itu adalah menjadi sebuah hal yang terjadi pada diri kita, baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka dosa atau salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pun juga bisa melakukan kesalahan, sebagaimana kalau kita melihat sejarahnya manusia di muka bumi ini kan juga kesalahan dari Nabi Adam alaihissalam yang memakan buah khuldi ya, sehingga diturunkan di muka bumi ini dan kita menjadi bagian dari anak cucunya. Tetapi beliau kemudian menyatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, aku telah zalim terhadap diri saya, maka jika engkau tidak mengampuni, aku menjadi orang-orang yang merugi. Itu terus didawamkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Bahkan dalam riwayat itu sampai bertemu dengan Siti Hawa itu berjarak 100 tahun begitu ya. Itu beliau terus mendawamkan Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan beberapa hikmah dari istighfar atau permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ini ternyata memudahkan atau melancarkan dari hajat kita. Akan dikabulkan hajat-hajat kita. Pada sebuah kisah yang mana ada seorang ulama mazhab, yaitu Imam Ahmad bin Hambal ya, yang beliau tinggal di Baghdad. Tiba-tiba dia berkeinginan pergi ke Basrah, padahal di Basrah itu nggak ada saudara. Terus dia mau ngapain di Basrah ini juga bingung ya, nggak ada undangan juga, ceramah di sana nggak ada. Maka tiba-tiba hatinya tergerak ke sana dan dia pergilah ke Basrah. Dan kemudian yang paling mudah dia menuju masjid ya, maka dia kemudian di masjid, sholat di masjid. Tetapi begitu malam tiba dia bingung mau nginap di mana. Ketika tidur di masjid ternyata diusir oleh penjaga masjid, disuruh keluar. Maka kemudian datang seorang pemuda penjual roti, maka menawarinya beliau untuk singgah di rumahnya atau beristirahat di rumahnya. Maka Imam Ahmad bin Hambal ini kemudian bersedia ke rumahnya, dan dilihatnya seorang anak muda yang jualan roti ini membuat adonan roti, dan tiap membuat adonan itu dia berucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai kemudian tercengang. Imam Ahmad bin Hambal itu menanyakan, kenapa atau seberapa lama kamu mengucapkan astagfirullahaladzim? Sejak aku jualan, sudah lama sekali. Kemudian apa yang kamu dapatkan ketika kamu membaca istighfar astagfirullahaladzim? Banyak. Yang pertama, ketika aku menginginkan rumah, maka rumah itu kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kecil tetapi cukup untuk aku beristirahat. Ketika aku menginginkan daganganku laris, maka Allah juga mengabulkan dari permohonanku sehingga daganganku laris. Terus kemudian apa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginanmu? Maka pemuda ini menyatakan, aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, beliau ini nggak tahu
pemuda ini nggak tahu kalau yang ada di hadapannya lah Imam Ahmad bin Hambal. Ya kalau dulu kan belum ada handphone, belum ada foto-foto gitu dipajang gitu, sehingga kenal gitu kalau orangnya ini Ahmad bin Hambal. Sehingga orang yang marbot masjid itu kalau kenal Ahmad bin Hambal mungkin nggak diusir, mungkin disuruh nginep. Ya karena nggak tahu. Ya, nah itu. Ya akhirnya, oh berarti kenapa aku ingin ke Basroh? Ini gara-gara istighfarmu. Berarti karena kamu menginginkan aku bertemu denganmu, sehingga dengan istighfarmu ini membawaku ke sini. Nah inilah adalah salah satu dari hikmah. Banyak istighfar itu akan memudahkan jalan kita dalam kehidupan kita. Maka banyaklah kita istighfar, barangkali bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita, menyangkut keluarga kita. Barangkali ada keluarga kita dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita punya masalah, meskipun seolah-olah yang salah kan suami saya yang nggak benar gitu kan. Tetapi kenapa saya suruh istighfar? Ya itulah istighfar akan menyelesaikan masalah. Anak saya yang nakal, yang bandel, kenapa saya istighfar? Ya itulah istighfar yang akan menyelesaikan masalah. Karena kita juga harus mawas diri, harus tahu diri bahwa barangkali juga ada. Kita jangan merasa bersih. Ya contoh misalnya anak kita bandel, nakal, barangkali itu suatu saat ucapan kita nggak terkontrol. Ya mungkin ibu-ibu terutama ini, hati-hati ibu-ibu ya kalau berucap kepada anak yang mungkin nggak lagi bandel dan sebagainya, jangan berucap yang tidak bagus, sehingga ucapan itu menjadi doa. Kenapa tambah bandel? Karena dikatakan bandel mungkinnya ketika bandel begitu. Ya, kita harus meniru sebagaimana seorang ibu yang ketika mendoakan anaknya yang bandel itu, jadilah engkau imam masjid Nabawi begitu ya. Ternyata betul. Setelah dewasanya anak ini menjadi baik dan menjadi imam Masjid Nabawi begitu. Nah ini harusnya begitu. Kalau di sini ya misalnya doakan nawari kamu menjadi orang yang nanti rajin ke Masjid An-Nur begitu, atau menjadi imam Masjid An-Nur gitu. Itu lebih bagus gitu. Jangan malah dinyatakan sesuatu yang dia bandel dan sebagainya, nakal dan sebagainya, tidak bisa diatur sebagainya, karena itu merupakan bagian doa dari orang tua kepada anaknya. Nah ini barangkali ini sebagai hikmah bagi kita, dan orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam Al-Qur'an itu disebutkan adalah istighfar di waktu-waktu sahur. Ya, maka ini penting sekali di bulan Ramadan ini katakan sahur. Jadi istighfarlah kita di dalam sahur-sahur kita, kalau diadakan minimal 100 kali istighfar di waktu-waktu sahur. Barangkali ini saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa melakukan dan kita menjadi bagian orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu bi rabbik fala tamnuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.